Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujaifah Kusnul Khotimah dengan NIM 2510111211. Saya dari jurusan PPKN Angkatan 2025 semester 1. Di sini saya membahas tentang NKRI. Seperti kita ketahui bahwa bentuk negara yang digunakan oleh negara kita adalah negara kesatuan. Dan sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mengetahui fungsi dan tujuan Republik Indonesia sehingga kita dapat membantu mewujudkannya. Pengertian NKRI berdasarkan latar belakang pembentukan Indonesia dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai adat, suku, kepercayaan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar untuk menjadi suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia mensyaratkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi dibagi menjadi kota dan kabupaten yang masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh hukum. Tujuan NKRI, tujuan nasional negara Indonesia sesuai dengan apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, memajukan kesejahteraan umum, kedua, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, melindungi segenap Indonesia dan seluruh daerah Indonesia. Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Muhammad Yamin, bahwa kita hanya memerlukan negara yang karakternya unitarisme dan penampilan negara kita tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan didasarkan pada 5 dasar sebagai berikut. Pertama, unitarisme adalah cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, negara tidak menyediakan tempat tinggal untuk provinsialisme. Ketiga, banyak pekerja berpendidikan di Jawa membuat tidak ada personil di daerah untuk membantu negara federal. Keempat, daerah di Indonesia tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama. Kelima, dari sudut pandang geopolitik, dunia internasional menganggap Indonesia kuat jika ia adalah negara kesatuan. NKRI memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya adalah pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, kedaulatan negara meliputi seluruh wilayah negara, baik darat, laut, maupun udara. Ketiga, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. RI memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. NKRI juga menjadi wadah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama secara damai dan sejahtera. Dalam konteks global, NKRI dikenal sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. NKRI juga merupakan salah satu pendiri ASEAN dan anggota aktif PBB. Dalam sistem pemerintahan, NKRI memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Kedaulatan wilayah, NKRI memiliki kedaulatan wilayah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembahasan NKRI juga mencakup aspek-aspek lain seperti sengketa batas wilayah, sistem pertahanan, dan peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke.
Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku budaya, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya, seperti negara serikat, satu pemerintah, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan, serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda, dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah Nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan yang tercermin dalam suatu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu juga, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan terkait NKRI yang saya bawakan cukup sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.